Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu masih bersemangat pada siang hari ini? Semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah semangat. Ya, alhamdulillah. Walaupun agak molor sedikit karena hari Jumat kali ya. Padahal jamnya sama, cuman ya setelah sholat Jumat tadi mungkin ada acara makan siang bersama dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu peserta dan saya belum nyapa teman-teman Fasda juga. Selamat siang Bapak Ibu Fasda. Selamat siang Bu Neni. Alhamdulillah, selamat siang. Semangat ya semuanya. Semangat. Ya, Bu Farida tetap cantik nih depan kamera walaupun sakit. Alhamdulillah. Tidak terasa di unit 2 ini kita sudah sampai di pertengahan ya, pertengahan kegiatan ya, yaitu pada siang ini kita akan berdiskusi mengenai praktik mengajar yang sudah Bapak Ibu peserta kirimkan. Nanti seperti unit 1 kita akan memilih dua video yang akan kita tampilkan dan akan menjadi bahan diskusi kita bersama. Jadi Bapak Ibu, karena di unit 2 ini kita itu materinya mengembangkan pertanyaan dan lembar kerja, nanti juga kita sambil melihat video, kita juga akan memperhatikan mengenai LKPD yang ditampilkan oleh Bapak Ibu peserta di dalam video praktik tersebut. Oke, saya izin share ini dulu ya. Ini masih yang sama seperti kemarin. Tidak perlu saya kasih penjelasan. Nah, di sini. Nanti alur kegiatan kita pada siang hari ini, Bapak Ibu, kita bersama akan melihat RPP dari video praktik yang akan kita tonton, biar Bapak Ibu tahu apakah nanti di video itu tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Nanti kita tampilkan skenarionya ya. Kemudian ini adalah 4 bahan diskusi di BOR nantinya. Bapak Ibu peserta akan dibimbing oleh Bapak Ibu Fasda di BOR. Yang akan didiskusikan yang pertama, apakah tujuan pembelajaran tercapai? Kemudian, apakah pembelajaran mengandung unsur mikir? Mikir itu yang pembelajaran kita di unit 1 ya Bapak Ibu ya. Kemudian, apakah LKPD sudah mengacu pada konsep PIT? PIT itu masih ingat Bapak Ibu apa kepanjangannya? Silakan, boleh ikutan jawab. P-nya? P-nya produktif, Imajinatif, Dan terbuka. Oke, terima kasih. Kalau LKPD udah tahu ya? Sudah. Peserta didik. Iya, terima kasih Umi Rosmania. Kegiatan yang keempat nanti kegiatan manakah dari pembelajaran yang harus diperbaiki agar tujuan pembelajaran lebih optimal atau dicapai? Optimal atau dicapai? Lebih optimal dicapai, maaf keliru bacanya. Oke Bapak Ibu, kami menyadari sepenuhnya ada beberapa peserta yang mengatakan, ya Allah baru kemarin selesai tugas, sekarang tugas lagi gitu. Baru kemarin buat video, sekarang buat video lagi. Apakah Bapak Ibu yang lain juga merasakan seperti itu? Sama. Sama. Tapi Terlalu banyak tugas Bu, kami nggak sanggup ubah sekolah, guru penggerak semuanya bingung mau dikerjakan yang mana. berarti ibunya hebat dong ya, semuanya diikuti. Tapi alhamdulillah tetap juga terlaksana dengan baik. Nggak apa-apa Bapak Ibu, yakinlah. Ini seperti ungkapan ini ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Iya. Iya, jadi
di November ini kita seperti maraton ya, semua kegiatan kita lakukan setiap harinya di pelatihan ini. Tapi Bapak Ibu pasti mengakui manfaatnya sangat banyak. Salah satunya yang pertama Bapak Ibu tidak asing lagi dengan Zoom, ya kan? Iya, dulu taunya Zoom aja, sekarang udah tenggelam di Zoom sampai berjam-jam gitu. Jadi udah paham Zoom itu apa. Kemudian dulu pas sebelum pelatihan kita cuma nonton video orang, menonton YouTube orang lain. Sekarang Bapak Ibu sudah punya YouTube sendiri, betul tidak? Betul. Iya, udah pandai upload video pembelajaran sendiri. Jadi apapun yang kita rasakan bersama, mungkin sedikit lelah, ada sedikit jenuh, tapi di belakang itu semua itu banyak manfaat yang telah kita rasakan. Mudah-mudahan dengan program dari program penggerak ini kita akan menjadi tenaga pendidik yang lebih baik, yang melek sama teknologi. Oke, tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat. Nah, jadi pada siang hari ini, iya semangat ya, siang hari ini kita akan tampilkan video yang pertama. Kita tonton bersama-sama ya Bapak Ibu videonya. Ini saya coba share dulu. Siap ya untuk menonton videonya, tapi RPP-nya dulu ya saya tampilkan Bapak Ibu. Oke, apakah Ibu Epidartinya hadir pada siang hari ini? Ibu Epidarti, kita izin ya, kita share ini skenario pembelajaran Ibu. Setelah kita lihat skenarionya, nanti kita akan saksikan video pembelajaran yang sudah Ibu kirimkan. Oke. Jadi di sini Ibu Epi mengajar di kelas, Ibu Epi guru di SDN 002 Pasir Sialang dan mengajar di kelas 1. Ini temanya nanti keluargaku, subtemanya anggota keluargaku, mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita lihat di sini Bapak Ibu tujuan pembelajarannya. Dengan mengamati contoh yang diperagakan oleh guru, siswa dapat mempraktekkan perkenalan diri dari anggota keluarga inti dengan santun dan percaya diri. Kemudian tujuan yang kedua adalah dengan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan keluarga inti. Kita lihat ya di bawah sepertinya ada LKPD-nya ini. Nah, nanti Bapak Ibu kan udah tahu ya tujuannya. Ini mengenai keluarga inti, memperkenalkan keluarga inti dan nanti siswa diharapkan mampu menyebutkan keluarga inti itu siapa saja. Nah, ini pasti sudah melalui perbaikan dari FASDA-nya ya Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat apakah unsur mikirnya sudah terlihat dari prakteknya. Kalau di sini sepertinya sudah ya. Oke, kita lanjut lihat LKPD-nya di bawah. Nah, ini dia LKPD-nya. LKPD-nya juga sudah disesuaikan dengan komponen-komponennya. Ada nama, kelas, kemudian ada tujuan pembelajarannya juga ada di sini. Ya, kita sama-sama lihat ya Bapak Ibu ya. Terus di LKPD ini gurunya meminta nanti pertanyaannya seperti ini. Siapa saja keluarga Udin? Menurut kamu bagaimana perasaan keluarga Udin ketika berfoto bersama? Di mana keluarga Udin berfoto? Nah, ini pertanyaan yang ada di LKPD. Kalau boleh kita diskusikan sebentar, Bapak Ibu boleh ya open mic-nya untuk menjawab. Kira-kira pertanyaan pertamanya ini sudah mengandung unsur PIT tidak? Siapa saja keluarga Udin? Jawabannya bisa lebih dari satu kan? Iya. Termasuk yang apa ini? Produktif, terbuka, atau imajinatif? Terbuka. Terbuka ya Ibu ya, terbuka. Lebih dari satu. Iya, lebih dari satu. Kemudian menurut kamu bagaimana perasaan keluarga Udin ketika berfoto bersama? Kira-kira ini termasuk unsur yang mana nih Bapak Ibu? Imajinatif. Iya, imajinatif. Jadi anak akan membayangkan ya. Nah,
dibawakannya ke diri dia. Bagaimana perasaan keluarga Udin? Nah, imajinatif. Luar biasa Bapak Ibu pada siang hari ini ya. Sudah tepat sekali jawabannya. Yang terakhir, di mana keluarga Udin berfoto? Nah, ini kira-kira bagaimana? Produktif. Produktif. Jadi, Anda bisa lihat dari gambar ya. Kira-kira di mana? Iya, oke. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut untuk menyaksikan videonya. Sebentar ya, Bapak Ibu. Oke, suaranya udah baca.
adalah keluarga. Tidak. Ya. Keluarga siapa? Tidak. Coba tunjukkan di dalam. Apalagi mana? Nah, siapa? Nah, pilih. Nah, tidak. Iya. Ini keluarga. Jadi ada tepuk tangan untuk Zidan. Bagus. Boleh duduk kembali. Siapa lagi? Ya, ayo. Bagus. Udah? Nama ibu saya Jeniawati. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Ewanda. Iya. Itu adalah keluarga Ewanda. Oh. Nah, tadi teman kamu sudah memperkenalkan keluarga intinya. Nah, kemudian coba kamu lihat lagi di buku. Nah, yang ini. Nah, ini. Ada nampak pertanyaannya itu? Ada. Coba baca yang nomor 1. Farel. Baca Farel. Mana? Nomor 1. Ini Naira. foto keluarga Udin. Amati foto keluarga Udin. Coba lihat sama-sama lagi ya foto keluarga Udin. Lihat sama-sama lagi foto keluarga Udin tadi ya. Nah, baca lagi yang di bawahnya Farel. Sebutkan nama ayah Udin. Iya, sebutkan nama ayah Udin. Siapa nama ayah Udin? Iya, Rahmat. Lagi baca. Tidak. Nah, ini. Sebutkan nama kakak Udin. Udin. Yang ini. Yang ini. Sebutkan Nah. nama ibu Udin. Iya, sebutkan nama Ibu Udin. Siapa yang dapat? Nama Ibu Udin siapa? Iya. Fatimah lagi. Yang paling bawah. Nih. Baca lagi lah. Sebutkan nama kakak Udin. Siapa nama kakak Udin? Bagus. Itu ya nama-nama yang ada pada keluarga Udin. Nah, keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada kakaknya. Nah, sekarang kamu akan mengerjakan lembaran Rame bang. ini. Nanti di sini tulis nama kamu, kemudian kelasnya kelas 1. Nah, di sini akan ada pertanyaan. Kamu tulis jawabannya di bawah. Bisa? Sekarang dibagikan. Nih. Buat pensilnya. Yang pensil. Yang pensil.
Demikian tadi video yang kita saksikan bersama-sama. Oke, Bapak Ibu, setelah ini masuk ke Oke, sebentar. Bentar Bapak Ibu, saya matikan dulu ini. Oke, bersiap ya Bapak Ibu, kita masuk ke BOR. Sebentar. Nanti Bapak Ibu fasdanya setelah saya susun baru ini ya. Nanti mungkin akan saya sesuaikan dengan kelompoknya yang saya sebutkan di grup kita tadi. Kita butuh waktu berapa menit ini, Pak Jo? 20 menit cukup ya? 20 menit, Bu, di jadwal. 20 ya. Ya, jadikan saya co-host, Bu. Oh, belum ya? Bentar, Pak. Pembelajaran aktif, sudah termasuk dalam pembelajaran aktif, ataukah LKPD-nya sudah termasuk dalam pertanyaan tips? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ada yang mau memberi tanggapan? Kami persilahkan.
Ayo, Bapak Ibu yang lain yang mau menanggapi, kami persilahkan. Bu Neni, dijadikan saya co-host, Bu, biar share screen, Bu. Belum ya, Pak ya? Bentar, Pak. Iya. Maaf Pak Jo, saya juga nggak bisa share screen Pak. Oh, maaf, Pak. Iya, maaf, Pak. Berarti saya harus keluar dulu nih, Pak. Di sini nggak bisa ya? Ya, kalau enggak Ibu Neni aja yang share screen. Kalau enggak pindah-pindah. Share screen apa nih? RPP sama LKPD. Oh, yang tadi. Oke. Ya. Baik, Bapak Ibu, di sini kita sifatnya sharing ya, memberi penguatan dan berkolaborasi. Tentunya di dalam berkolaborasi, di dalam apa yang dikerjakan kawan-kawan itu, tentunya ada plus minusnya. Tentunya kalau memberikan masukan dipersilahkan, yang pada intinya masukan itu untuk membangun yang lebih baik lagi. Bentar, Pak. Iya, Bu. Yang tadi tertutup. Langsung ke Ya, LKPD. Ya, tarik ke atas dulu, Bu. RPP-nya dulu Bu. Ya, ini RPP atau skenario pembelajaran dari Bu Edi Dati yang bertugas di SD 002 Pasir Sialang, kelas 1 semester 1, tema keluargaku, anggota keluargaku. Di sini mengambil satu muatan, yaitu bahasa Indonesia ya. Tentunya yang paling penting adalah keterkaitan ya, tujuan pembelajaran dengan rangkaian kegiatannya. Tujuan pembelajarannya yaitu dengan mengamati contoh yang diperagakan oleh guru, siswa dapat mempraktekkan perkenalan diri dari anggota keluarga inti dengan santun dan percaya diri. Yang kedua, dengan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan keluarga inti. Ya, turun lagi, Bu. Ya, seperti biasa di kegiatan pendahuluan, tentunya Bapak Ibu juga sudah mahir sekali ya apa-apa yang perlu disampaikan. Mungkin karena keterbatasan dan di dalam skenario ini juga dimasukkan aja hal-hal yang penting. Ya, masuk ke kegiatan inti. Dengan bimbingan guru, siswa bersama-sama membaca teks keluarga Udin. Guru meminta siswa mengamati gambar keluarga Udin. Guru menjelaskan keluarga inti Udin. 4. Guru memperagakan cara memperkenalkan keluarga Udin. Ya, kalau dilihat dari kegiatan inti, kira-kira sudah pembelajaran aktif atau belum, Bu? Bapak Ibu semuanya. Halo, Bapak Ibu semuanya. Kira-kira dari skenario ini, apakah sudah menggambarkan dari pembelajaran aktif sesuai Sudah dengan mendekati, Pak. Mendekati, Pak. Iya, karena di sini juga guru memberi kesempatan kepada siswa untuk memperkenalkan keluarganya, foto keluarga di depan kelas ya. Itu udah memberi kesempatan kepada siswa ya, jadi udah termasuk dalam pembelajaran aktif. Baik, lanjut ke LKPD-nya, Bapak Ibu semuanya. Bu Neni, diturunkan Bu Neni. Ya, di kegiatan penutup juga sudah ada refleksi ya, berarti unsur mikirnya sudah lengkap. Lanjut, Bu Neni. Ya,
Bapak Ibu semuanya, kita amati tujuan dari pembelajarannya. Dengan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan keluarga inti Udin. Nah, kira-kira dari LKPD itu sudah tergambarkan atau belum, Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah LKPD-nya sudah mencerminkan untuk mengukur dari tujuan pembelajaran? Silakan Bapak Ibu tanggapannya. Ya, Bapak Ibu, dipersilakan memberi tanggapan. Apakah LKPD ini sudah cukup untuk mengukur dari tujuan pembelajarannya? Sudah, Pak. Iya, ya, sudah terukur ya dari tiga soal ini sudah terukur untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Juga disertai gambar ya Bapak Ibu. Di kelas rendah ini memang penting sekali supaya menarik anak-anak. Jadi segala sesuatu itu sebelum dikerjakan, kalau sudah tertarik itu pasti cepat untuk mengerjakannya. Kan tetapi kalau polos, apalagi cuman ditulis di papan tulis ya Bapak Ibu, mungkin anak-anak itu tidak tertarik. Baik Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau menambahkan dari video dan LKPD beserta skenario-nya? Bapak Ibu dipersilahkan. Masih ada waktu kurang lebih 9 menit. Mungkin bisa juga menanggapi bagian mana yang perlu diperbaiki gitu ya Pak Sukirjo ya. Iya, betul sekali Bu Neni. Bukan kita merasa lebih atau apa, kita mengacunya kepada yang benar apa ya? Yang sesuai teorinya itu seperti apa gitu ya. Oke. Pak Sukirjo sedikit. Oke, silakan Bu Ari. Silakan Bu Ari. Ya, ini ada pertanyaan di mana keluarga Udin berfoto, kayaknya tadi belum ada terjawab. Oh iya, kan? untuk iya. Untuk Terus kemudian pertanyaan satu lagi, maaf tadi kok videonya terputus-putus ya, jadi pusing ya tuh. Oh iya, Itulah. Baiklah Bu Ari. Jadi saya tangkap maksud dari Bu Ari untuk pertanyaan nomor 3. Untuk pertanyaan nomor 3, kira-kira bisa terjawab atau tidak sama anak-anak? Di mana keluarga Udin berfoto? Ya, kira-kira Bapak Ibu bisa memberi tanggapan, kira-kira terjawab atau tidak dengan mengamati gambar tersebut? Kadang anak kurang paham, Pak. Iya, karena gini ya, di dalam gambar, ya Bu, lanjutkan. Karena ditanya di situ di mana Udin berfoto, sedangkan kan kita tidak menerangkan di mana dia berfoto, entah di studio, entah di rumah, entah di taman. Iya, betul sekali Bu. Terus tergambar juga di dalam foto ya. Foto itu terpampang memang mungkin entah di dinding, entah di apa. Di belakangnya itu tidak ada latar. Polos maksudnya ya. latarnya ya polos saja. Ya. Mungkin Bu Epi Darti bisa menjelaskan. Namanya Bu Epi di sini tadi ya. Ada itu Bu. Bu Epi, tadi ada beberapa masukan ya, beberapa pertanyaan ya sedikit. Kira-kira maksud dari pertanyaan nomor 3 itu bagaimana gitu Bu Epi? Atau mungkin menurut Bu Epi jawabannya itu apa gitu? Kalau menurut saya ya Pak, ya, saya anak-anak bisa menjawab di rumah atau di studi atau di mana lah Pak. Itu kalau menurut saya. Iya. Kalau nggak gini Bu Epi, pertanyaan nomor 3 itu siapa saja anggota keluarga inti itu?
Jawabannya Bisa kan juga. ayah, ibu, dan anak. Bisa juga Bu diganti dengan siapa saja yang ada di foto Udin itu. Nah, begitu juga. Iya. Benar sekali ya. Dari gambar tersebut masih banyak bisa dikembangkan, begitu banyak pertanyaan ya. Akan tetapi kita juga wajib belajar ketika kita membuat pertanyaan, jangan sampai nanti pertanyaan itu membuat pertanyaan yang ambigu gitu loh. Istilahnya pertanyaan atau dengan jawaban yang membingungkan ya Bapak Ibu. Mungkin kita di sini juga belajar bersama-sama. Baik, mungkin memang di sini tadi Bu Epi mengatakan anak-anak bisa menjawab. Tentunya Bu Epi sendiri ya yang menjelaskan dan menerangkan dalam foto tersebut di kelas Bu Epi. Akan tetapi dari sudut pandang Bapak Ibu guru yang lain, mungkin seperti itu Bu Epi. Itu mungkin masukan dari Bapak Ibu yang lain Bu Epi. Tidak apa-apa, kita juga sama-sama belajar. Baik, Tapi mohon maaf Bu Epi ya. Ya, nggak apa-apa, Bu. Itu kan sebagai masukan untuk saya. Iya. Boleh nambahin Ya. sedikit Pak Jo? Ya, silakan Bu Neni. Kalau saya melihatnya begini Pak Jo, ini seperti yang dibilang Bu Epi tadi, dengan nomor 3 ini Bu Epi berarti membenarkan jika anak-anak menjawab di taman, di studio, di ruang keluarga atau apa, berarti yang diharapkan Bu Epi berarti anak keluarga Udin ini bisa berfoto di mana saja, berarti tidak berdasarkan gambar ini, mungkin maksudnya begitu yang saya tangkap sih gitu. Jadi di mana keluarga Udin berfoto, jadi kita tadi kan fokusnya ke gambar ini, kalau lihat di gambar ini kan sepertinya bingung nih di mana gitu. Tapi maksud Bu Epi mungkin bisa saja keluarga Udin itu berfoto di mana saja, tidak berdasarkan gambar. Atau gimana Bu Epi? Apakah berdasar gambar pertanyaan nomor 3 ini? Nggak gini loh Bu Neni. Ya. Di situ kan latarnya kan nggak ada latar gitu kan. Iya. Kalau kita berfoto di rumah kan latarnya kan seperti itu juga. Ya. Kemudian di studio seperti itu juga kan. Nah, itu maksud saya. Oh, berarti ketika anak kalau menjawab di taman nggak mungkin masalahnya latarnya. gitu. Oh, gitu. Jadi memang disesuaikan dengan gambar ya, Bu ya? Iya. Memang berarti jika anak menjawab di studio, di rumah, Ibu betulkan begitu ya. Berarti Ibu mengambil kalau pertanyaan nomor 3 ini pertanyaan yang terbuka gitu ya. Berarti kan jawabannya bisa lebih dari 1. Oke, mungkin itu Pak Joy. Cuman ingin mencoba memahami yang dibuat Bu Epi aja gitu. Iya. Pak Jo, itu Bu Sri Wahyuni ya, kayaknya angkat tangan Pak Jo mau ngasih pendapat. Ya, silakan Bu Sri. Terima kasih Bapak. Sekarang saya ingin menanyakan sama Ibu Epi. Kebetulan Ibu Epi mengajar di kelas awal, di kelas 1 tepatnya. Yang ingin saya tanyakan begini Pak. Bagaimana jika anak di kelas 1 itu ada yang belum bisa membaca? Nah, bagaimana solusinya? Tadi dalam video kebanyakan anak itu kan seakan-akan anak itu udah bisa membaca semua. Nah, yang ingin kami tanyakan, bagaimana caranya jika di dalam kelas itu masih ada anak yang belum bisa membaca? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan lagi. Mana? Bu Epi, gimana Bu Epi bisa menjawab dari pertanyaan tadi? Iya Pak Sukrijo. Iya, silakan Bu Epi. Iya. Yang ditanya Bu Yuni bagaimana kalau anak itu yang belum pandai membaca gitu ya Pak ya? Iya, betul. Kalau menurut saya, kalau anak yang belum pandai membaca itulah yang akan kita bimbing. Memang di kelas 1 kan semuanya belum pandai membaca. Nah, itulah yang kita bimbing gimana dia menjawab pertanyaan itu dari penjelasan kita. Hilang deh. Baik,
Terima kasih Bu Epi atas jawabannya. Mungkin sedikit menambahkan ya. Untuk saat-saat ini atau kemarin mungkin di Tanoto juga sudah belajar ya bagaimana, tapi saya kurang tahu juga apakah Bapak Ibu di sini dilibatkan atau tidak, atau diikutkan atau tidak. Kita sudah belajar ya tentang berdiferensiasi ya. Jadi di dalam berdiferensiasi itu tentunya kita sebagai guru melihat kesiapan belajar dari anak-anak ya, tentunya salah satunya mungkin ada yang belum pandai membaca, yang sudah pandai, yang sudah lancar dan sebagainya. Jadi tentunya bisa disesuaikan ya dengan kebutuhannya anak-anak tersebut. Contoh yang anak kurang pandai tadi, tentunya dia kalau dibiarkan saja tidak akan bisa. Bapak Ibu mohon di apa ya, di unmute dulu. Nampaknya waktunya. Selamat bergabung kembali di main room Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu sudah mendiskusikan beberapa hal di board. Sebentar Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan di main room ini Bapak Ibu untuk mendengarkan hasil diskusi tadi yang dipimpin oleh fasdanya masing-masing. Mungkin kita mulai dari Pak Jo. Pak Jo, bagaimana? Menyampaikan kesimpulannya Pak Jo. Ya, baik. Terima kasih. Tadi di kelompok saya di background-nya. Jadi tadi ada beberapa tanggapan dari Bapak Ibu semuanya tentang video dan LKPD dari Bu Epi Darti. Tentunya yang pertama RPP yaitu aktif, ada unsur mikirnya. Namun tadi ada beberapa pertanyaan tentang LKPD. Tentang LKPD, yaitu pertanyaan nomor 3, yaitu di mana foto Pak Udin, apa tadi benar? Di mana keluarga Udin berfoto ya? Oh, di mana keluarga Udin? Gabung bahasa kan? Ya, di mana keluarga Udin berfoto ya. Jadi ini Pak Jo. Ya. Baik. Tadi di kelompok bor saya ada yang mempertanyakan pertanyaan nomor 3 ya. Tetapi tadi juga sudah dijelaskan sama Bu Epi. Di sini pertanyaannya karena dari sudut pandang yang berbeda ya. Tapi tadi sudah terjawab sama Bu Epi karena Bu Epi juga yang membuat ini. Jadi pertanyaan ini mengacu kepada gambar yang ada di belakang Udin. Akan tetapi gambar tersebut itu tidak ada latarnya gitu. Di latar belakangnya tidak ada, dia hanya warna kuning saja. Akan tetapi yang dimaksud dari Bu Epi di sini adalah pertanyaan produktif ya, yang bisa pertanyaan terbuka yang bisa
tidak hanya satu jawaban saja. Ya, karena dia hanya berlatar polos, maka jawabannya itu bisa di rumah, bisa di studio, begitu. Mungkin itu dari kelompok saya. Kalau mau ditambahkan, kami persilahkan kepada Bu Sumiati atau Bu Neni. Oke, saya rasa cukup. Cukup ya Pak Jo ya. Kita dengarkan hasil diskusi dari Ibu Fasda Sandi bersama Bu Rina. Oke, silakan. Bu Rina nih atau Bu Sandi? Di dalam board tadi berdua kan, siapa aja? Iya, ya. Oke, Bu Rina. Oke, Bu Neni, ya. Mungkin saya akan menyampaikan beberapa hasil ini. Dari yang pertama tadi, berdasarkan video tadi sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Yang kedua, sudah terlihat konsep mikir di pembelajarannya. Yang ketiga, LKPD yang juga sudah mencakup apa tadi pertanyaan yang tadi? Iya, produktif, imajinatif, dan terbuka. Yang keempat, kegiatan yang keempat tadi, pada kegiatan mana yang perlu diperbaiki. Kira-kira tadi ada peserta yang memberikan pendapat karena di sini anak-anak sebaiknya setelah mengerjakan LKPD sebaiknya tadi ada yang kasih saran anak-anak tuh disuruh salah seorang atau beberapa orang siswa membacakan hasil dari hasil kerja anak tersebut ke depan kelas misalnya supaya kalau ada keaktifan lebih aktif antara anaknya. Salah satu contohnya dengan membacakan hasil LKPD-nya di depan kelas. Mungkin dengan begitu ya tadi Bu hasilnya, hasil diskusinya. Oke. Kesimpulannya semuanya udah bagus. Cuman yang tadi sebaiknya tambahannya hasil LKPD yang dikerjakan oleh siswa tersebut sebaiknya dibacakan di depan kelas karena ini anak kelas 1 katanya tadi menurut peserta ada beberapa orang peserta tambahannya. Oke Bu Neni begitu aja. Oke. Oke, terima kasih Bu Sandi. Bu. Selanjutnya kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok yang dipimpin oleh Bu Farida dan Bu Emma. Silakan Bu Emma ya. Ya, saya Bu Neni. Dari kelompok kami, yang pertama itu tujuan pembelajaran yang dilakukannya sudah tercapai. Yang kedua, dalam pembelajaran tersebut sudah mengandung konsep mikir, tapi belum optimal sekali, terutama di bagian refleksi. Yang ketiga, LKPD-nya sudah mengacu pada konsep fit. Yang keempat, kegiatan yang harus diperbaiki lagi pada skenario tersebut adalah kegiatan refleksi, dan kalau bisa tampilan LKPD-nya dipercantik lagi supaya anak lebih tertarik, terutama itu kan anak kelas 1. Terima kasih Bu Neni. Oke, terima kasih Bu Emma. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan, Ibu Epi izin ya kita buat kesimpulan dari hasil diskusi ini luar biasa sekali. Terima kasih Bu Epi untuk kiriman videonya, di mana beberapa peserta masih ada yang belum mengirimkan video, tapi Bu Epi sudah siap mengirimkan tepat pada waktunya. Kita apresiasi sekali, dan pada hari ini malah ditambah untuk menjadi bahan diskusi kita. Jadi Bu Epi, teman-teman memberi masukan untuk tambahan kita bersama ya, bukan hanya Bu Epi ya, untuk kita semua nantinya ketika kita akan membuat skenario lagi, kita akan membuat praktik mengajar lagi. Jadi hal-hal yang masukan ini bisa kita perbaiki sehingga yang akan kita buat ke depannya lebih bagus, lebih baik lagi gitu. Jadi yang pertama tadi yang masalah ini ya di pembelajarannya masih kurang di bagian komunikasi, di mana anak kita minta untuk menyampaikan hasilnya. Mungkin kalau misalnya anaknya belum pandai baca, yang tadi Ibu Epi sampaikan, kita yang membimbing kalau jawaban yang pertama ini jawabannya, jawaban kedua ini jawabannya. Jadi anak jadi tahu apakah tadi yang dibuatnya itu sudah benar atau belum. Itu sebagai bentuk dari komunikasi ya, anak menyampaikan hasil yang dikerjakannya di depan kelas. Kemudian yang satu lagi tambahannya masih dalam langkah pembelajaran, unsur refleksinya ya Bu Epi ya. Nah, jadi untuk kita semua mungkin unsur refleksinya kita tambahkan. Jadi tadi sepertinya kurang terlihat begitu.
Dan biasanya kalau unsur refleksi itu kan kita bersama siswa ya, apalagi kelas 1 itu memang masih guru yang membimbing mereka untuk menyimpulkan apa sih pelajaran kita hari ini. Contoh misalnya, jadi keluarga inti itu siapa-siapa aja gitu kan, ayah, ibu gitu, atau kita kasih contoh pada satu anak yang keluarga inti di rumah dia itu siapa saja. Jadi mereka lebih memahami keluarga inti itu siapa-siapa saja. Jadi tadi contohnya masih keluarga Udin ya. Mungkin bisa kita tambahkan mencontohkan satu keluarga inti dari siswa kita. Begitu ya Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan dapat diterima. Dan pada LKPD ini Ibu Epi sudah memasukkan semua unsur PIT ya. Dan tadi yang menjadi permasalahan sedikit adalah di pertanyaan ketiga, karena tidak ada latar yang mengindikasikan mereka di mana gitu. Kalau ada bunga-bunga bisa jadi itu di taman bunga gitu kan. Jadi itu layar polos. Tapi kata Bu Epi tadi mengkonfirmasikan itu bisa saja di studio ataupun di ruang tamu rumahnya atau di mana, karena dinding polos seperti itu. Jadi Bu Epi memberikan itu sebagai bentuk pertanyaan terbuka. Jadi jika anak menjawab lebih dari satu seperti studio dan rumah, itu akan diberikan jawabannya benar. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk diskusi kita pada video pertama. Apakah Bapak Ibu siap untuk menyaksikan video yang kedua? Siap Bu Neni. Siap. Yang siap Bu Emma aja kayaknya. Siap. Oke, 1, 2, 3 kita open mic. Apakah Bapak Ibu siap? Siap. Oke, terima kasih, masih semangat ya. Ini yang video kedua. Udah dikasih tahu nggak ya sama Fasdanya kalau kita akan menyaksikan videonya? Ini dari, sebentar saya izin start dulu RPP-nya. Oh, namanya tidak ada di sini. Ini adalah peserta dari Bu Emma. Bu Emma, tolong perkenalkan Bu Emma. Ini pesertanya siapa? Semangat Bu Arpida, ditampilkan punya Bu Arpida tuh. Silakan Bu Emma, perkenalkan. Ini adalah skenario dari kelompok saya, yaitu Bu Arpida, guru SD 018 Bukit 9. Oke. Bukit 9 ya. Nah, ini kita lihat ya Bapak Ibu. Ibu Emma yang mau bacakan atau bagaimana? Ibu Neni aja lah. Oke, saya aja ya. Nah, di sini mata pelajarannya adalah matematika. KD-nya menjelaskan bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. Indikatornya menentukan bangun datar berdasarkan banyak sisi, sudut, dan titik sudut dengan benar. Nah, tujuannya adalah dengan mengamati pada ciri setiap bangun datar, siswa dapat menentukan bangun datar berdasarkan banyak sisi, sudut, dan titik sudut yang benar. Oke, nanti ini bisa dilihat lagi di bor ya Bapak Ibu ya, kalau kurang jelas. Kita lihat sekilas saja di sini. Pendahuluan sudah ya, seperti biasa, sudah kegiatan intinya kita lihat apakah sudah mengandung unsur mikir, mengamati ada di sini, KKO-nya mengamati gambar, kemudian mikir, I, interaksi, bertanya jawab, sudah ya Bapak Ibu ya. Kemudian K, komunikasi, bertanya jawab, kemudian guru membimbing siswa tentang sisi sudut dan titik sudut pada bangun datar. Mungkin nanti di video lebih jelas ya. Siswa menghitung banyak sisi sudut dan titik sudut, ini LKPD. Biasanya komunikasi itu setelah LKPD dikerjakan ya Bapak Ibu ya, anak menyampaikan hasil pekerjaannya, itu juga termasuk komunikasi. Kemudian di sini memberi penguatan, oke di sini refleksinya. Baik Bapak Ibu, kita intip sedikit lagi ininya apa LKPD-nya. Ya, Bu. LKPD-nya mana ini? Oke. Nggak ada gambar ya Ibu ya? Oh ada ya. Ada gambarnya. Mengamati bangun datar di bawah ini, tentukan bangun datar sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya, lalu tentukan dengan menarik garis manakah yang termasuk dalam segitiga dan segi empat. Oke, ini kelas 2 ya Bapak Ibu ya, jadi udah sedikit bisa membaca begitu. Nah, dikasih contoh 1 oleh gurunya. Banyak titik sudutnya 3, berarti ke sini gitu. Ya, mungkin nanti di video lebih jelas lagi. Oke, sudah kita intip, sekarang kita saksikan videonya ya Bapak Ibu.
Suaranya kedengaran tidak nih? Belum ya? Sandi, cuma suara videonya belum. Belum ya. Oke. Sudah memang? Udah berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran dimulai seperti biasa kita berdoa dulu ya. Nah, coba Nurfat pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nurfat. Nah, ya sekarang ditanya, anak-anak ibu sudah sarapan tadi pagi? Apa saja sarapannya tadi pagi anak-anak ibu? Iya, bagus. Semuanya sudah sarapan pagi tadi. Nanti kalau sudah sarapan berarti sudah siap menerima pelajaran yang diberikan oleh ibu. Pada pagi ini adalah anak-anak ibu dapat menentukan ya bangun datar yang ada berapa sisinya, berapa sudutnya, dan berapa titik sudut. Nah, iya bagus. Bangun datar itu siapa yang tahu apa saja? Bangun datar apa saja yang tahu? Segi 4, segi 3. Iya. Sekarang coba terima anak-anak ibu yang ibu pegang ini. Nah, apa ibu pegang ini anak ibu? Gendang dan nah, sekarang coba anak-anak ibu amati dulu alat musik tipe yang ibu pegang ini. Nah, coba anak-anak ibu, adakah di gambar ini bangun datar? Ada. Sekarang siapa yang tahu bangun datar apa saja? Iya, segitiga. Bagus. Apa lagi? Segi 4. Ya, ini. Coba tengok yang di depannya ini. Di sini ada bangun datar segitiga. 1, 2, 3. Yang sekarang untuk segitiga segi 4. Segi 4. 1, 2, 3, 4. Di sini ada bangun datar yang berbentuk segitiga dan segi 4. Nampak anak ibu? Nah, sekarang coba tengok yang ibu pegangnya lagi. Ini bangun datar apa namanya? Segitiga. Nah, sekarang ibu tanya, bisa menunjukkan yang mana sisi pada bangun datar segitiga? Iya, coba Abel ke depan dulu. Abel, tunjuk yang mana sisi pada bangun datar. Nah, yang mana sisinya? Nah, yang mana? Nah, benar? Benar. Iya, tepuk tangan buat Abel. Nah, ini bangun datar. Kan yang mana sudut? Iya. Coba Pati, yang mana sudut? Sudutnya yang mana Pati? Iya, benar? Benar. Tepuk tangan buat Pati. Nah, sudut tuh yang ini nah. Pojok-pojok ini. Siapa itu? 1, 2, 3. Ada berapa bangun datar segitiga? Ada 3. Titik sudutnya. Siapa yang bisa menunjukkan? Alia. Coba Alia. Yang mana? Betul? Betul. Tepuk tangan buat Alia. Iya. 1, 2, 3. Ada berapa titiknya? Ada di. Nah, jadi bangun datar segitiga mempunyai sisinya berapa? 3. Mempunyai sudut berapa? Mempunyai titik sudut berapa? Iya, bagus. Berarti anak-anak ibu sudah tahu yang mana sisi, yang mana sudut, yang mana titik sudut. Sekarang tapi anak ibu sudah bisa mengerjakan lembar kerja anak-anak ibu.
dihubungkan. Ditarik ya, ditentukan dengan menarik garis ya. Yang mana lagi coba kerjakan? Iya. Ini yang mana nih? 1, 2 hitung ya, dihitung. Nah, yang mana? Tarik garisnya yang mana? Iya. Yang rapi ya, yang rapi. Iya, bagus rapi. Berapa tuh? Itu. Iya, mana? Tarik garisnya. Iya. Iya, tarik ke bangun datar. Iya, tarik ya. Lagi. Iya, bangun datar itu berapa itu? Oh, iya, bagus. Bagus. Udah siap semuanya? Sudah siap? Sudah. Semuanya sudah siap dengan tepat waktu. Sekarang kalau semuanya sudah siap, siapa anak ibu yang mau membacakan lembar kerjanya ke depan? Iya, coba 3 ke depan bacakan. Bukan suaranya ya? Iya. Iya. Iya, terima kasih untuk Atika. Silakan duduk. Nah, sama dengan sudah paham, sudah selesai. Kalau sudah selesai, sekarang bertanya siapa yang belum mengerti. Ada yang mau bertanya? Iya. Ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan apa? Apa ada? Ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti? Sudah? Iya, sudah. Berarti anak-anak ibu semuanya sudah mengerti? Ya, sudah mengerti. Nah, ya semuanya sudah mengerti. Yang mana titik sudah, yang mana sudah, yang mana titik sudah, dan mana sisi. Nah, sekarang cukup sekian dulu pelajaran hari ini. Nah, sebelum pelajaran ditutup, nah kita berdoa dulu ya untuk belajar. Nah, coba bagaimana? Dan berarti sekian dulu pelajaran kita hari ini. Dan untuk tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu. Sebentar. Oke, maaf sebentar. Oke, Bapak Ibu, itu tadi video kedua kita, tampilan dari Ibu Afrida. Ibu Afrida hadir ya hari ini? Arpida, Bu Neni. Hah? Bu Arpida. Ibu Arpida. Bukan Afrida. Ya. Ibu Arpida. Hadir ya Bu Emma? Ibu Arpidanya? Sepertinya hadir ya? Hadir Bu Neni. Oke, Bu Arpidanya hadir, tapi dia makasih ya Bu Arpida, kiriman videonya luar biasa ya, sudah selesai mengerjakan tugas praktik mengajarnya tepat waktu. Ini calon-calon ini kayaknya ya peraih terbaik nih Bu Emma. Biasanya kalau udah lengkap videonya, biasanya predikat terbaiknya nyusul gitu. Karena sebelumnya yang tidak berhasil meraih predikat terbaik itu karena videonya belum dikirimkan, ya kan Bu Emma ya? Ya Bu Neni. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, seperti tadi kita akan kembali ke BOR ya. Nah, yang akan dibahas tetap yang 4 tadi. Masih ingat kira-kira apa? Yang pertama, boleh saya mau mendengar suara Bapak Ibu nih. Ibu Supratni boleh, kita akan diskusikan apa di BOR nanti Ibu Supratni? Boleh Ibu open mic-nya Bu? Mic-nya belum terbuka ya? Apa Bu? Ya, semuanya sudah hebat-hebat ya. Bu, sudah bagus gitu ya. Tapi ya namanya apa ya?
ingin maju ke depan kan harus ada apanya ya, istilahnya harus ada apa dari kita gitu ya. Iya, menerima masukan. Ada dorongan dari kita, maksudnya seperti itu ya. Oke. Sebenarnya memang sudah bagus, sudah Pak. Memang kalau menghadapi anak-anak kecil ini susahnya di situlah ya, waktu kita mengerjakan LKPD-nya itu, itu memang harus gimana ya? Benar-benar anak itu kita bimbing ya Bu ya, karena bisa membaca dulu. Kalau menurut saya begitu ya, harus bisa membaca dulu. Satu, membaca itu intinya bisa membaca menurut saya ya. Iya, jadi kalau anak itu pandai membaca, nanti lama-lama bisa memahami. Sedangkan membaca aja kan belum, masih terbata-bata gitu. Oke. Ya, gitu. Jadi bacanya masih terbata-bata, apalagi memahaminya. Gitu. Memang kalau guru-gurunya sudah hebat-hebat menurut saya ya. Memang kita menghadapi anak itu seperti beginilah ya, karena ekstra ya kita, Bu ya. Ya, super. Masih kelas 1, jadi seperti mengisi kertas yang masih putih gitu. Jadi memang benar harus kita support, kita jadi model gitu. Bu Supratmi ngajar kelas berapa? Bu Supratmi ngajar kelas berapa? Kelas berapa? Ibu ngajar kelas berapa? Kelas 1. Masya Allah. Tapi kalau saya pribadi ya mulai 6:30 itu sudah saya suruh datang ke sekolah, jadi saya ajari membaca gitu 6:30 gitu ya. Kalau jadi ada tambahan itu ya, Bu ya. Oke. Jadi 7:30 sampai 7:30 anak-anak walaupun satu baris membaca itu, tapi setiap hari gitu. Alhamdulillah. Nah itu karena kalau kelas 1 kan ilmunya bagaimana cara anak mau bisa atau mau belajar membaca dengan mandiri, seperti itu kalau saya pribadi. Makanya saya sendiri jadi kalau gurunya memang sudah hebat-hebat itu menurut saya seperti itu tadi. Tapi saya kurang tadi melihat LKPD-nya tadi, memang saya enggak begitu memahami apa kata-katanya tadi. Oke, nanti kita diskusikan di boardnya ya Ibu ya. Nanti Ibu bisa tanyakan sama Pasdanya mengenai LKPD-nya. Oke Bu Supratmi, terima kasih. Makasih. Kita bersiap masuk board ya Bapak Ibu ya. Sabar ya, lagi proses. Ini masih ada 12 orang di main room. Despi selalu saja terakhir ya. Apa yang salah dengan dia? Nggak tahu, jaringan IPK. Oh, jaringan. Iya, terus payah. Kami berdua sini. Numpang nebeng. Boleh kawan-kawan main volley ya? Iya. Mana terlempar? Buah. Kemana nih mau dimasukkan? Tadi di mana? Tapi tadi dengan siapa Kak? Dengan Ibu Sandi. Ikut tercapai sama Kak Kak. Hai. Ngapa buat situ? Nada duduk. Apa? Sama Akak sampai ketidur misalnya.
Saya rasa belum optimal. Belum optimal kalau saya rasa ya, karena di situ kurang apa tadi kan anak-anak tuh, kalau bagi saya ya, harusnya tadi kalau kayak bikin bangun datar itu bagusnya memang dibuat berkelompok. Ini kan kalau satu-satu kan nggak apa anak-anak tuh kan, nggak aktif gitu kan. Berarti kalau pembelajaran di Kalau pembelajarannya udah oke. Iya, nanti kan kita kalau bangun datar itu kan bukan segitiga aja kan? Iya, masih banyak bangun yang lain. Iya, ada segitiga, ada persegi 4 gitu kan. Nah, Iya. jadi kalau biar aktif anak tuh kita bagi-bagi untuk membuat bangun datar yang berbeda-beda gitu kan. Kasih alat peraga ya Bun ya? Iya, berbeda-beda. Yang satu ini kita kasih segitiga, yang satu ini kita kasih persegi 4 gitu. Jadi untuk menentukan sudut-sudut itu kan berbeda-beda nanti tanggapan anak tuh, seperti itu Bu. Nah, terima kasih. Tapi kalau secara apanya udah bagus, udah bisa anak tuh ada juga aktif kan, tapi kan tidak secara menyeluruh kan, seperti itu. Terima kasih Bu. Ya. Sama Bu Siti. Berarti kita buatnya per kelompok gitu kan, berarti yang kelompok 1 mendiskusikan masalah atau LKP-nya tentang segitiga kayak gitu ya Bu Farida. Enggak Bun, maksudnya dari pembelajaran tuh mereka diberi per kelompok dulu Bun. Iya, biar aktif gitu kan. Iya, jadi pembelajaran tuh berpusat pada muridnya. Iya, kalau tadi kan siswanya kan nggak secara aktif, gurunya aja yang bawa apa tadi kan, alat peraganya tadi kan. Kalau Nanti bisa kan di Bunda Emma dipoles sedikit. ya, iya. Kalau Nah. bisa kan siswanya itu kan lebih aktif gitu kan. Istilahnya kok disuruh berapa orang, dia anak tuh sendiri yang menemukan. Iya begitu. Iya. Mas sedikit Bu. Ya. Apa yang disampaikan oleh Siti tadi memang benar Bu, karena untuk pelajaran dia kan kelas 2 tuh, saya ke 1. Ya, Bu. Karena kalau bangun datar ini anak ini kalau kita tidak buat berkelompok nih, saya rasa orangnya itu aja yang muncul. Iya. Walaupun itu aja yang mau aja kan. Tetap beraktivitas anak tuh mencarinya nanti tuh. Yang mana segitiga, yang mana segi 4. Itu menurut pendapat saya. Atau gini boleh juga kayak Bu, kita bawa keluar kelas, kita di sekolah, kan di sekolah kan bisa dieksplor tuh, yang mana segitiga. Kita kan bisa ambil apa tuh, ngambil benda-benda yang di sekeliling anak-anak gitu kan. Apa Bu? Papan tulis atau apa gitu. Nampak segitiga nanti tuh. Jadi bisa juga dibawa keluar. Ya mungkin itu bisa juga Bunda Emma dengan membawa anak-anak ke luar lingkungan ya kan, di dalam lingkup sekolah, dari luar kelas ya kan Bun. Kelasnya masing-masing gitu kan. Dengan mencari mana barang-barang yang merupakan bentuk dari segitiga. Yang ada di dalam lokal. Atau di dalam lokal kalau di dalam ada lokal, juga Bunda. Kalau di dalam lokal kan bisa tuh papan tulis, meja atau apa. Iya. Meja. Jadi anak tuh bisa langsung gitu kan Bu, bisa nampak secara langsung. Kalau tadi kan lebih fokusnya ke gurunya aja satu itu kan, satu benda gitu. Berarti alat peraga memang betul-betul begitu ini ya Bung, betul peran aktif di sini. Peran aktif ya. Iya betul Bu. Ya. Sangat mendukung untuk pembelajaran. Nah, berarti dalam pembelajaran tersebut belum optimal lagi konsep mikirnya. Kita putuskan seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kita lanjut soal yang ketiga. Apakah LKPD yang digunakan sudah mengacu pada konsep PIT? Nah, bagaimana Bapak dan Ibu untuk konsep PIT-nya? Pertanyaannya itu sudah bisa di-share kembali apanya Bu, LKPD-nya. Soalnya tadi kurang jelas ya. Ya, saya share dulu ya Bu ya. Stop ini dulu. Udah kelihatan Ibu Farida? Udah Bun. Scroll ke atas lagi Bun. Tunggu saya besarkan sedikit ya. Terlalu kecil. Ya. Bu. Ya. Saya menanggapi sebentar. Tadi saya pun tidak mendengar perintah Ibu Guru itu apa yang disuruh oleh anak tadi. Tidak jelas apa yang disampaikan mengenai LKPD ini Bu. Kurang jelas menyampaikan LKPD ini apa perintah tugas yang diberikan sama Ibu itu tidak jelas tadi. Apakah minta jelaskan dia praktek atau gimana tadi ya?
Kurang jelas tadi. Maksudnya ini Bu, akan dibagikan LKPD tadi. Sebelumnya Ibu tuh kan nggak dikasih arahan dulu. Apa perintah daripada membuat LKPD itu mau diapain gitu ya Bu ya? Malam langsung Yuli. Udah kelihatan Bu Farida? Udah Bu. Sekarang apakah LKPD-nya sudah mengandung konsep PIT? Apakah dengan menarik garis antara pernyataan dengan contoh bangun datarnya, apakah itu sudah mengandung unsur PIT? Soalnya apa tadi itu, Bu? Bisa dilihat di Dia atas? menghubungkan antara ciri-cirinya dengan gambarnya. Cuma disuruh menghubungkan aja ya? Nah, suruh menghubungkan aja. Ke bawah lagi Bun, ada lagi Bun? Nggak ada, cuma itu aja Bun. Hilang. Berarti kurang lengkap lah berarti apanya ya, PIT-nya itu kurang lengkap. Saya bantu udah bisa. Tuh. Di atas kalau nggak salah saya perintahnya tadi Bu Emma. Di bagian atas. Nih, tentu. Itu dia ya. Ya itu. Nanti tentukan bangun datar sesuai dengan banyak. Dengan menarik. Hanya menarik garis saja. Ya. Tentukan bangun datar sesuai dengan banyak sisi sudut dan titik sudutnya, lalu tentukan dengan menarik garis yang termasuk namanya segitiga, taruhkan ke ciri-ciri segitiga. Ya, bisa terbuka nggak itu? Yang termasuk ke dalam segitiga dan sudut. Ya. Oh ya, udah. Tentukan bangun datar sesuai dengan banyak. Berarti anak-anak nanti bisa lebih dari satu lah nanti nariknya ya sesuai dengan. Ya, lebih dari satu. Karena gambarnya banyak. Ada gambarnya banyak ya, oke. Berarti udah bisa enggak tuh? Sudah termasuk Bu. Ya, termasuk. Udah Bu. Saya stop ini dulu ya. Ya. Anak Bu. Berarti sudah. Berarti sudah ya jawabannya ya nomor 3 ya. Iya. Lanjut yang ketiga, kegiatan bagian mana yang harus diperbaiki lagi pada pembelajaran tersebut? Nah, kalau kegiatan tadi yang seperti tadi, kegiatan intinya lebih memfokuskan ke anak harusnya kan? Kegiatan inti tadi berpusat kepada anak. Lebih berpusat ke lebih pusat kepada murid atau siswa. Bu Emma terpentalkah? Berpusat pada siswa, Bunda Emma. Kayaknya Bu Emma macet deh. Laponik laptop lah Bu. Minta ampun laptopnya. Laptopnya udah minta ampun, minta diobati dia. Sama dengan laptop saya, Bu. Boleh agak di refresh dia itu, Bun. Laptop saya sama orangnya lagi sakit kepala. makanya kameranya di off kan. Maaf ya, Bun ya. Iya, nggak apa-apa. Tensi turun. Tensi turun, nggak naik tensi Bu. Tensi turun. Sabar, minum jus pokat Bu, sabar biar naik tensinya. Iya. Terima kasih. Masih ada Bu. Gimana Bu Emma? Bu Emma kayaknya ini nggak aktif ininya di sini. Terlempar. Lempar. Oh iya terlempar beliau. Ini ruang berapa ini? Nih di luar dia.
Tiga. nih ya? Udah saya masukkan. Udah saya masukkan. Bu Neni. Ada gabung lagi, udah kembali gabung. Udah mendarat Bu Emma. Nah. Ini waktu udah mau habis ini. Kesimpulannya udah dapat dari kelompok kami. Oke. Refleksinya kayaknya juga perlu di apa? Di main room. Oke, selamat datang kembali di main room Bapak Ibu. Kita mendarat cantik di sini semuanya. Bapak-bapak mendarat, bukan mendarat cantik ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai diskusi kedua kita, dan seperti yang tadi kita akan dengarkan masing-masing Fasda, atau biar Bapak Ibu kita aktif, Bapak Ibu Fasda boleh serahkan itu hasil diskusinya siapa tadi yang banyak aktif ikut di kelompoknya gitu. Jadi tidak Ibu Fasdanya saja menyampaikan. Seperti tadi saya baru dari grup C, grupnya Ibu Emma dan Bu Farida, itu teman-teman aktif di sana. Bagaimana Bu Farida? Bisa kita serahkan sama Ibu peserta untuk menyimpulkan? Boleh Bu Neni, tadi boleh, yang ya? kayaknya Ibu Siti Johari. Oke, Bu Siti Johari, katanya sakit kepala nih, tapi bisa kan ya ngomong ya? Ibu Siti sakit kepala tapi bisa ngomong kok Bu Neni. Boleh, masih bisa ngomong. Terima kasih ya Bu, maaf ya kameranya di off kan karena lagi baring-baring. Nggak apa-apa, kita bisa bayangin wajah Ibu kok. Terima kasih Yang tahu sama Bu Siti. Jadi kalau menurut tadi yang diskusi kami tadi, materinya itu tujuannya udah tercapai tapi belum optimal tadi kalau nggak salah ya. Terus yang masalah LKPD-nya yang konsep mikir dulu, konsep mikir ya, konsep mikir belum secara optimal tadi ditemukan karena belum mengaktifkan keaktifan siswa secara menyeluruh, tapi udah masuk, udah ada mengamati interaksinya udah ada, tapi tidak secara maksimal. Terus yang selanjutnya tentang LKPD-nya, LKPD ini mengenai pertanyaan tadi ya udah menyangkut ke PIT-nya, udah ada yang produktif, imajinatif dan terbuka seperti itu. Terus yang perlu diperbaiki yang selanjutnya yang kami diskusikan tadi yang seperti kegiatan inti perlu lebih aktif dan berfokus kepada siswa, bisa kita buat seperti berkelompok dan mengaktifkan ke lingkungan sekitar siswa seperti apa tadi contoh-contoh sudut dan bangun datarnya bisa kita ambil di sekeliling lingkungan kelas siswa tersebut seperti papan tulis, meja atau benda-benda yang ada di sekitarnya. Seperti itu Bu Neni. Oke, terima kasih Bu Siti, penjelasannya sangat jelas sekali ya. Oke, kita tampung sama-sama. Kita tampung dulu sekarang penjelasan atau kesimpulan dari kelompoknya Pak Jo dan Pak Bu Sumi. Kira-kira siapa nih yang bisa kita serahkan untuk menyampaikan Pak Jo? Tadi yang aktif siapa Pak Jo? Ya, coba Bu Sumiati, siapa tadi? Ya, oke, terima kasih Pak Neni. Diskusi kami tadi kurang aktif karena suara di room diskusi itu sangat mengganggu. Bahkan ada yang bertanya atau memberi pendapat tadi, suara itu tidak kedengaran. Jadi, ini mungkin pendapat saya sendiri ya di sini. Tujuan sudah tercapai,
konsep mikir sudah kelihatan sudah bagus, interaksi di video pun sudah bagus. Itu menurut saya. Karena diskusi kami tadi kurang sepi ya, Bu? Nah, sepi. Karena itu tadi di Menroom itu tadi suara berisik itu kedengaran, udah gitu yang mau bertanya itu suaranya tidak terdengar gitu. Oh, gitu. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Bu Suni. Pak Jo bisa menambahkan? Apa sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Karena tadi memang berisik sekali ya. Ada dari peserta yang tidak di-unmute ya. Jadi memang tidak bisa berjalan semestinya. Oke lah. Kalau begitu kita dengarkan dari ruangannya Bu Sandi dan Bu Rina. Kira-kira kita serahkan pada pesertanya yang mana nih kira-kira Bu Sandi, Bu Rina? Bu Neni, ini saya sendiri juga nanti peserta tadi aktif cuma 2 orang ya Bu Neni, karena kami tadi pun betul karena ada salah satu peserta yang enggak unmute jadi berisik di Zoom di ruang room kami. Yang kedua tadi jaringan terganggu, jadi suara saya kurang ini, jadi adanya jaringan tadi yang kurang bagus sehingga di itu tadi kurang lancar, kurang aktif. Tapi ya cuma saya tadi ada juga sempat juga cuma 2 orang tadi berkomunikasi 3. Jadi sudah kami simpulkan tadi ada pendapatnya satu dari Bu Arniza dan Ibu Supriyatmi. Jadi di sini kalau di skenario RPP-nya tuh sudah bagus. Ya Bu Neni, dengar suara saya? Dengar banget. Kedengaran Bu Rina, kita lagi nyimak. Berasa sendirian ya. Ya. Di sini skenario RPP-nya tujuan pembelajaran sudah bagus. Jadi cuma ini ada catatannya waktu anak menuju ke depan itu kurang memberikan apresiasi. Apresiasi untuk merangsang siswa. Di sini satu. Yang kedua dalam konsep mikir di sini kurang maksimal. Dia sudah bagus ya Bu Neni. Kurang maksimal memberikan penjelasan. Jadi pemahaman anak masih kurang dalam materi. Seperti tadi. Bisa nanti bisa berbagi dengan Bu Supratmi nanti. Oke. Iya. Kalau cuma 2 itu Bu Neni. Oke. Karena tergendala jarak sudah hampir baik ini. Iya, ini mulai kenal lagi nih jaringan Bu Rina nih, suaranya putus-putus. Ini Bu Neni. Oke. Terima kasih Bu Rina, terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk diskusinya pada siang hari ini. Di video kedua, kalau boleh saya simpulkan, itu pada dasarnya memang penampilan kita udah ya, itu kita udah lakukan semaksimal mungkin, tapi tetap aja ada kekurangan, disitulah kita akan memperbaikinya ya Bapak Ibu ya, terutama yang videonya kita koreksi bersama-sama menjadi diskusi pada siang hari ini, pada sore hari ini, udah sore ya. Nah, yang bisa saya tangkap itu yang paling dominan dari 3 kelompok diskusi tadi, bahwasanya kita kurang di sini untuk video yang tadi, kurang interaksi siswanya ya, ibu gurunya lebih dominan. Tadi ada saran gimana supaya siswa lebih aktif, itu dibuat kelompok, kemudian mungkin kelompok ini mengidentifikasi bagian-bagian segitiga, yang ini mengidentifikasi segi 4 gitu kan. Jadi mereka saling berinteraksi. Jadi unsur interaksinya ada, diskusi antara dia dengan teman-temannya. Nah, ada juga tadi saran bagus sekali, kita bisa mengeksplor benda-benda di sekeliling kita di kelas. Anak-anak bisa melihat ya, setelah dia mengetahui segi 4 itu seperti apa, mereka lihat nih ke kelasnya, kira-kira dengan ciri-ciri yang udah dijelaskan tadi, apa saja yang segi 4? Oh, papan tulis misalnya gitu, jendela, meja, permukaan meja, dan sebagainya. Oke, mungkin lebih kurang seperti itu ya. Kalau dari saya sendiri melihatnya ada satu lagi, itu refleksi. Kadang kita memang guru lupa ya Bapak Ibu, bagian refleksi, bagian terakhir itu ya, di mana kita mencoba untuk merangkumnya bersama-sama. Contoh misalkan, jadi segitiga itu apa saja bagian-bagiannya gitu kan.
Kayaknya saya terlempar ya. Saya terlempar nggak nih? Oh, nggak masih ya. Nah, jadi refleksi itulah yang sering kita lupakan ya Bapak Ibu ya. Dan di video kedua tadi juga tidak begitu terjelas refleksinya. Refleksi itu kan seperti kita mengajak siswa untuk menyimpulkan lagi pelajaran-pelajaran yang telah dibahas di awal. Gitu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sekali kita sampaikan kepada Ibu Arpida atas video kirimannya. Semoga hal ini akan menjadikan kita semua untuk membuat video praktik mengajar. Bukan hanya video ya, kita membuat yang bagus itu bukan hanya untuk divideokan, tetapi memang untuk kita implementasikan di dalam kegiatan kelas kita sehari-hari. Itu yang terpenting ya Bapak Ibu ya. Kadang kita yang video kita maksimal gitu ya, tapi untuk kesehariannya kita apa adanya gitu. Maaf kalau saya bicara kayak gitu, karena saya pun begitu, karena mau dilihat jadinya kan kita berusaha nih semaksimal mungkin. Nah, tapi sebaiknya itu kita lakukan setiap kita masuk kelas. Nah, di pelatihan inilah akan membiasakan kita untuk bisa melakukan yang terbaik di kelas kita. Karena kita udah dapat nih ilmu-ilmunya, ya Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya, kita akan dengarkan untuk video kita udah selesai ya Bapak Ibu diskusinya. Setelah sinkronis ini apalagi yang akan Bapak Ibu kerjakan? Kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Farida. Ya Bu Farida, siap? Isi daftar hadir dulu, Bun. Isi daftar hadir? Iya. Untuk daftar hadirnya, untuk linknya sudah di share di kolom chat. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadirnya. Oke. Ambil ngisi daftar hadir aja Bu, nggak apa-apa. Nah, Bu Faridanya lanjut gitu ya? Iya. Oke, kan ngisinya kan pakai tangan, mata, dengerin suara Ibu Farida. Telinganya untuk dengerin. Jadi bisa sekali jalan Ibu Farida karena waktu kita udah bergerak terus. Fokus nanti, nggak fokus nanti. Nggak fokus ya? Oke lah, boleh kalau begitu. Jadi kita kasih waktu. Nggak apa-apa Bu, sambil apa saya coba share screen. Sebentar aja. Oke, Pak Sukirjo mau ambil untuk ice breaking. Ya, baik Bapak Ibu, kita amati ya dari pertanyaan ini. Menurut Bapak Ibu, ada apakah dengan soal seperti ini dan jawaban anak-anak? Lucu ya Pak ya? Ibu membeli 3 telur. Apa yang harus dilakukan Ibu agar telur itu tidak habis? Tidak usah bikin kue, pertanyaannya aneh. Iya, betul. Ini Ibu gurunya belum taupit kali nih. Belum taupit. Itu yang pertama. Yang kedua seperti ini, Bapak Ibu. Betul itu Pak, anak itu nggak mau. Dengan benar. Istilah titik-titik ini dengan benar, berarti emang benar. Emang benar. Iya. Benarnya. Iya, ada satu lagi contoh seperti ini. Coba diamati ya, Bapak Ibu. Kebun binatang Konita melihat handphone. Oh, handphone yang di tangannya itu dia bukan lihat gajah tapi lihat handphone dari gajah. Lihat gajah dari handphone. Imajinatif nih. Nah, itulah Pak uniknya siswa kita itu kan Pak. Iya. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan ya sebetulnya dari beberapa contoh soal tadi di dalam yang ditayangkan ini. Anak itu kan pada dasarnya itu masih natural gitu. Jadi apa yang dia lihat itulah yang dia ungkapkan begitu. Iya. Ya, kalau seandainya seperti ini, sama gurunya dikasih nilai 0, terus di bawahnya ditulis seperti itu. Kira-kira perasaan Bapak Ibu kalau sebagai muridnya bagaimana? Kebanyakan ngayal kamu. Kebanyakan ngayal. Akhirnya dia ngayal yang aneh-aneh itu gambarnya ya. Iya, padahal dia betul. Oh, ini betul loh. Jawabannya betul. Iya. Kata bergerak dengan cara gambar kata Gambar apa tuh? Iya, kata. Iya, dia semua gambarnya betul itu. Iya, alat geraknya adalah itu kupu-kupu tuh betul tuh. Jadi dia lebih ini ya ke gambar dia ya. Iya. Jadi dari beberapa pertanyaan tadi,
kalau seandainya ada pertanyaan ini Ibu-Ibu, apa dari soal ini yang pertama kali Bapak Ibu lihat? Gambar ayamnya kalau saya. Iya. Hal baik. Ya. Kita aja sebagai orang dewasa, pasti pandangan pertamanya adalah pada gambar. Apalagi anak-anak Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya anak-anak itu sudah tertarik pada gambarnya, pasti bisa mengikuti apa perintahnya. Nah, kira-kira oke, dari itu hanya aja sedikit untuk hiburan saja. Lanjut ke Bu Farida. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Sukirjo. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, untuk sesi berikutnya yaitu kita akan masuk di sesi penguatan mengenai pertanyaan. Nah, untuk kali ini sesinya ini ada di LM masing-masing Bapak dan Ibu sekalian. Namun terlebih dahulu saya akan share screen. Nah, di LMS Bapak dan Ibu setelah sesi inaugurasi ya di hari Senin kita akan mengadakan sesi celebration yang mana kita akan mengumumkan bagi peserta siapa saja yang mendapatkan gelar-gelar cemerlang ya Bunda Nini. Nah, di dalam LMS Bapak dan Ibu akan ada tampilan seperti ini Bapak dan Ibu, atau mungkin sudah ada Bapak dan Ibu yang sudah menyelesaikan regulasi 100 atau 96 ya. Di sini di LMS 3.1.1 ini yaitu penguatan mengenai pertanyaan. Jadi dari modul yang telah kita bahas kemarin itu adalah tentang mengembangkan lembar pertanyaan, yaitu adapun tipe-tipe pertanyaannya itu ada pertanyaan PIP, yang mana P-nya itu adalah produktif, kemudian imajinatif, dan terbuka. Nah, dalam pertanyaan produktif itu, pertanyaan yang mendorong siswa melakukan kegiatan terlebih dahulu terhadap pembelajarannya. Kemudian yang pertanyaan produktif itu adalah jawabannya langsung dapat diperoleh. Untuk pertanyaan imajinatif, jawabannya tidak dapat dilihat pada gambar, tetapi siswa dituntut harus berimajinasi terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan faktual. Faktual itu jawabannya sudah terlihat langsung pada gambar. Seperti kemarin ada seorang gadis yang duduk ya di tepi pantai ya Pak ya. Kemudian untuk yang pertanyaan terbuka. Nah, pada pertanyaan terbuka ini jawabannya itu lebih dari satu. Sedangkan untuk pertanyaan tertutup hanya satu memiliki jawaban yang benar, yaitu Bapak dan Ibu sekalian ya. Kemudian contoh pertanyaannya itu di sini dapat kita lihat pertanyaan produktif itu apakah semakin besar jeruk semakin banyak ruasnya. Kemudian apa yang terjadi dengan persegi panjang jika dibagi dua secara diagonal? Ini adalah contoh pertanyaan yang produktif. Nah, untuk pertanyaan tidak produktif contohnya adalah apa warna jeruk ini dan apa nama ibu kota negara Indonesia. Untuk contoh pertanyaan imajinatif tentang imajinasi, apa yang sedang ia pikirkan dan apa yang sedang ia lakukan di sana. Dan untuk faktual atau kenyataannya, kita lihat di mana gadis itu duduk dan apakah dia memakai sepatu. Itu tadi contoh pertanyaan dari imajinatif. Kemudian untuk pertanyaan terbuka untuk T, ya pasangan dua bilangan mana saja yang hasil kalinya 24. Kemudian mengapa Jakarta menjadi ibu kota Indonesia bukan kota lain? Dan untuk contoh pertanyaan tertutup, berapakah hasil dari 6 kali 4 dan manakah ibu kota Indonesia? Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini kita baca terlebih dahulu. Setelah ini baru kita klik lanjut. Setelah itu Pak, kita akan tentang penguatan mengenai LKPD. Mengenai LKPD. Ini dia Pak LKPD. Di dalam LKPD itu harus memuat komponen itu tadi yang seperti yang Bapak dan Ibu buat. Dalam komponen LKPD itu harus memuat, di dalamnya harus ada kita, ada nama siswa,
kelas, tema, dan langkah-langkah. Kemudian di dalamnya ada informasi atau konteks permasalahan. Kemudian ada pertanyaan atau perintah ya yang mengandung pertanyaan atau perintah. Apa komponen pertanyaan perintah tadi? Pertanyaan yang bisa mencapai tujuan pembelajaran, pertanyaannya itu mengandung pembelajaran mikir ya yang aktif. Kemudian pertanyaannya mengarah ke higher order skills, dan keempat pertanyaan yang mengandung PIT, produktif, imajinatif, dan terbuka. Nah, untuk lembar jawaban ini berisi jawaban hasil kerja siswa yang kita gunakan untuk menilai siswa kita itu. Azan Bu Nen, gimana nih Bu Nen? Kita berhenti. Selesai azan lah ya Bu ya. Lanjut ngisi absennya dulu. Atau saya selesaikan yang ini aja ya Bu Nen? Iya, ini saya lagi lowbat mau tutup kamera nih. Ya udah Bu Nen. Ya udah, kemudian setelah lembar jawaban Bapak dan Ibu kita ada ke lembar penilaian. Jadi di dalam LKPD itu muatan-muatan harus ada Bapak dan Ibu, ada identitas, informasi, pertanyaan, lembar jawaban, dan lembar penilaian. Sementara karena kan azan kita break sebentar. Ada bunyi. Hah? Iya, apa? Dan mati kok mau mati dan. Oke Bu Farida. Kalau sudah tidak lah. Oke Bu Farida, dilanjutkan. Itu masih mute itu. Maaf Bu Neni. Nah, kemudian untuk berikutnya yaitu adalah di 3.2.1 di LMS Bapak dan Ibu itu ada proses ini, silakan Bapak dan Ibu isi karena di dalamnya terdapat beberapa soal. Jadi silakan diklik. Ya, di sini ada soalnya 6 ya Bapak dan Ibu ya. Silakan dipilih salah satu jawabannya yang benar dan ini harus dikerjakan karena ini ada nilainya ya Bapak dan Ibu. Setelah selesai Bapak dan Ibu mengerjakan post-test berikut ini, nah silakan selesaikan kuis, kemudian klik lanjut. Setelah mengerjakan proses tadi, kemudian diklik lanjut. Nah, dan ini akan di sesi celebration ya, Bunda ya. Di sesi celebration nanti akan kita umumkan siapa-siapa saja yang akan mendapatkan gelar Pandega ya Bunda ini ya. Pandega ya di sesi yang untuk unit 2 ini sesi Pandega. Nah, Bapak dan Ibu silahkan diserahkan tugasnya pada tepat waktu supaya kita bisa memberi gelar nanti akan Bu Nen. Ya, untuk diselebrasi. Ya, celebration ya, untuk diselebrasi hari Senin. Jadi, Bapak dan Ibu silakan semangat untuk menuju gelar Pandega. Kami tunggu di LMS-nya. Jangan pantang menyerah atau jangan tidak termotivasi.
Jadi Bapak dan Ibu itu kami harapkan betul-betul semangatnya. Sepertinya itu aja Bu Neni yang bisa saya sampaikan. Lagi Bapak dan Ibu silakan dikerjakan di LMS-nya. Itu aja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida akan penjelasan kegiatan kita setelah ini. Berarti kita masuk lagi ke berarti penguatan ya Bu Farida tadi ya. Ada yang tertinggal satu, Bu Nen. Apa tuh? Di hari Senin itu kan tadi seperti saya ulang lagi ya Bu Nen. Oke. Kita akan mengadakan selebrasi di Zoom ya kan Bu Neni. Nah, Bapak dan Ibu silakan di sesi celebration itu kita akan mengumumkan siapa Bapak dan Ibu peserta yang akan mendapatkan pandega tadi. Nah, kalau Bapak dan Ibu yang mana yang mengerjakan terlebih dahulu, ada penilaian dari situ ya Bu Neni. Sampai menyelesaikan regulasinya dulu, ya mungkin itulah yang akan berhak mendapatkan gelar pandeganya. Itu aja, terima kasih. Tambahannya Bu Neni. Oke, silakan Bu Santi. Ya, saya harap kepada semua peserta tetap semangat ya Bapak dan Ibu, walaupun sudah kita lalui 2 uji pelajaran. Kayaknya semangat peserta udah mulai kendor, udah menurun. Jadi tetap semangat ya Bapak dan Ibu untuk mengirimkan semua tugas-tugasnya, baik LK, skenario maupun video pembelajaran. Sabar Bapak Ibu, besok kita masuk ke itu. November pasti berlalu. Iya Bapak Ibu ya, November ini kita ini Masya Allah heboh sekali. Oke Bapak Ibu, demikian sesi Zoom kita pada unit 2 sore hari ini sudah berakhir, diakhiri dengan penjelasan dari Ibu Farida tadi. Seperti biasa, sebelum kita meninggalkan Zoom, kita perlu dokumentasi ya Bapak Ibu ya, untuk mengambil foto kita bersama. Oke, akhir kata saya mewakili semua Fasda yang bertugas pada hari ini, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama di sini. Semoga apa-apa yang disampaikan pada hari ini dapat tersimpan, dapat kita implementasikan dalam keseharian kita di dalam kelas nantinya. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. November pasti foto bersama berlalu. dulu Bu, foto bersama. Oke, foto bersama. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan beranjak dulu ya Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Buka kameranya yang bisa, yang tidak bisa tidak apa-apa. Maaf ya Bu, nggak bisa buka kamera. Oke. Lagi lama. Iya, nggak apa-apa Bu. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya 1, 2 ini hanya nama-nama saja nggak apa-apa. Oke, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Selamat beristirahat, salam sehat, salam semangat. Sampai ketemu lagi hari Senin. Sampai ketemu lagi ya. Makasih Bu Neni. Ya, sama-sama. Semoga cepat sembuh. Alhamdulillah. Semoga. Bu Neni, Ibu Emma, Ibu Farida, Pak Sukirjo, Bu Sumiati, jangan lupa undangannya ya. Oke, izin ya Bu, saya akhiri Zoom-nya. Oke. Ya Bu Neni.